Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapa saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Shalom ibu bapa saudara. Firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama, jemaat yang beribadah di rumah Tuhan sore hari ini, maupun ibu bapak saudara yang beribadah secara live streaming di rumah masing-masing. Pada Minggu Trinitatis, Tuhan menyapa kita dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai ayat 36 mengatakan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hidup dalam sejarah di bumi ini. Satu pertanyaan di Minggu Trinitatis, bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Paling tidak ada yang boleh kita saksikan. Kita dapat mengenal Tuhan melalui alam ciptaannya, melalui semua yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kita dapat mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Dan kita juga dapat mengenal Tuhan melalui sikap hidup manusia satu sama lain. Demikian agama-agama di tengah bumi ini memiliki sejarah kehidupan. Setiap agama memiliki waktu pertumbuhan dan cara memaknai kehidupannya. Setiap agama menyembah Tuhan, setiap agama berpengharapan kepada Tuhan, dan setiap agama memiliki ajaran tentang bagaimana mengerti tentang Tuhannya dan melaksanakan ibadah, memuliakan Tuhannya. Agama Buddha, Hindu, agama Kristen, masing-masing punya sejarah, masing-masing punya cara menyembah Tuhan. Apa yang mau dikatakan ibu bapak saudara-saudara dalam awal khotbah ini adalah tidak mengurangi jikalau agama tertentu mencoba untuk mengkritik cara beribadah agama yang lain. Adalah tidak perlu diperhatikan ketika agama tertentu mencoba mengkritik cara mengenal Tuhan dari agama orang lain. Jadi orang Kristen tidak perlu mengkritik cara menyembah agama Buddha, cara mereka mengenal Tuhan. Orang Kristen tidak perlu mengkritik cara Konghucu menyembah Tuhannya. Orang Kristen
tidak perlu mengkritik cara orang Muslim mengenal dan menyembah Tuhan yang mereka kenal. Karena masalah agama itu adalah pribadi, keyakinan. Kalaupun ada yang mau belajar tentang agama-agama, itu ranah agama, ranah ilmu agama. Sebagai ilmu tanpa mau mempersalahkan dan membenarkan agama tertentu. Itu ranah ilmu agama. Dengan belajar ilmu agama, orang akan tahu di mana sekat-sekat, batas-batas mereka mengenal Tuhannya dan menyembah Tuhannya. Jadi melalui keterangan dan penjelasan yang demikian, Ibu Bapak Saudara-saudara, secara khusus umat Tuhan orang Kristen, kita tidak perlu berkecil hati ketika orang lain memprotes, Tuhanmu itu begini, Tuhanmu itu begitu. Tidak perlu berkecil hati. Karena apa? Masing-masing kita punya cara. Dan yang terutama, Tuhan kita tidak akan berkurang kemuliaannya dan tidak akan bertambah kemuliaannya dengan atau tanpa kritik orang lain. Ini ibarat keluarga misalnya. Jadi kalau ada keluarga A memprotes keluarga lain, itu bapakmu tidak benar katanya. Apakah jadi seorang anak mengurangi kasih sayangnya dan pengenalannya kepada bapaknya? Misalnya ada keluarga B memprotes keluarga A, atau mengatakan itu istrimu kurang bagus. Apakah dia langsung menceraikan istrinya? Atau tidak lagi mengasihi istrinya? Ibu bapak, kita adalah keluarga Tuhan dalam agama-agama yang berbeda. Sekali lagi, jangan terkecoh oleh anggapan orang lain terhadap iman percayamu. Itu landasan yang perlu. Maka kita perlu diajak bagaimana Tuhan itu dari sudut iman Kristen. Kalau agama lain memiliki iman percaya kepada Tuhannya, cara beribadah kepada Tuhannya, bagaimana kita dari sudut Alkitab? Dari sudut Alkitab, kita mengenal Allah Tritunggal. Yang kita rayakan dalam Minggu Trinitatis hari ini. Bagaimana kita mengenal Allah pencipta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu dalam Kejadian 1 ayat 1. Dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apa yang mau dikatakan? Allah sendirilah, Allah Bapa sendirilah penyebab utama terciptanya langit dan bumi. Tidak ada yang lain. Itu menurut iman kita. Tidak ada awal yang lain, kausa prima, penyebab yang utama yang lain. Tidak ada. Allah yang kita kenal, Allah Bapa. Dan Dia menuntun umatnya di sepanjang masa, sekalipun telah jatuh ke dalam dosa. Mereka diberikan hukum Taurat, mereka diberikan nabi-nabi untuk menuntun, sekalipun mereka kadang nakal dan jahat. Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang kita kenal, Allah Bapa itu mengatakan, kamu manusia, nakal ya, jahat kamu. Aku kasih hukum Taurat, aku kasih firman, kamu tidak peduli. Aku akan datang. Aku akan menjadi manusia. Supaya kamu tahu betapa aku sangat mengasihimu. Itu Bapak saudara-saudara, menjadi manusia. Itu yang dijanjikan Mesias yang menjadi manusia. Firman menjadi daging. Itu yang ditulis dan nyata menurut Alkitab. Bahwa firman yang menjadi daging dalam Yohanes 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ini harus jelas. Artinya firman dan Allah itu benar-benar utuh. Kata-katanya sama seperti manusia yang baik yang memiliki integritas. Orang mengatakan A, dia melakukan A. Itulah Tuhan kita. Dia tidak pernah lari, melenceng dari apa yang Dia firmankan. Ketika dikatakan Tuhan menciptakan dalam Kejadian 1 ayat 1, dalam Yohanes 1 ayat 1,
pada mulanya adalah firman. Bumi dicipta dan sejagat raya dicipta oleh Allah Bapa dengan firman-Nya. Firman-Nya. Dan firman itu dalam kitab Injil Yohanes dikatakan bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia. Ini ibu bapa. Firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia, sama seperti kita ini. Jadi kembali ke penciptaan, manusia dicipta imago Dei, segambar dengan Allah, maka imago Dei itu disapa oleh Allah sendiri dalam kehadirannya. Coba kita pikirkan, ini mungkin agak aneh ya. Saya pernah berbincang-bincang dengan seorang oma begitu ya, karena bukan orang Batak dia, oma. Katanya ada orang mengatakan kepada dia, masa Tuhanmu jadi manusia? Begitu kira-kira. Padahal kan sudah jelas, supaya manusia itu tahu betapa besar kasih Tuhan itu kepada manusia itu. Tuhan mau mengatakan, aku lihat keringat, menangis, merasakan lapar seperti kamu. Aku datang dan mau disalibkan. Kalau manusia tidak jahat, tidak nakal, tidak perlu datang Tuhan untuk disalibkan. Tapi pertanyaan tadi dijawab oleh oma ini, ibu bapak, saudara-saudara, dengan sesuatu jawaban yang kurang gimana ya, berbeda dari jawaban umum. Begini katanya, ya enggak mungkin lah. Kalau Tuhan itu jadi pohon, mana kita kenal dia suaranya. Coba bayangkan. Enggak mungkin lah Tuhan itu mau jadi sapi atau lembu. Mana kenal mata kita tahu bahasa dia. Dia mau jadi manusia. Dia benar-benar sayang kepada manusia. Jadi jawaban ini sepertinya sangat menggelitik. Tapi memang sangat tajam. Ya memang Tuhan itu mau jadi manusia, merendahkan diri menjadi rupa hamba. Dan mengerti perasaan manusia, tahu cara hidup manusia. Bukan hanya Tuhan yang berbicara dari sorga. Bukan hanya Tuhan yang berbicara secara transenden jauh, berteriak-teriak dari surga. Tapi Tuhan yang imanen, Immanuel, mau bersama-sama dengan kita. Dia tahu perasaan ibu bapak, saudara-saudara. Dia tahu perasaan saya. Dia tahu cara berpikir kita semua. Dia melihat perasaan kita. Mau jadi manusia, Immanuel. Tuhan bersama-sama dengan kita. Ini konsistensi yang selalu diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam nats ini juga itu yang dibukakan saat ini. Dia mengatakan bahwa siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Dan siapa yang datang dari surga adalah dia di atas semuanya. Ini konsistensinya seorang Yohanes Pembaptis. Ibu apa? Kita tahu Yohanes Pembaptis pernah membaptis di Sungai Yordan. Dan bahkan Yesus juga dalam proklamasi dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tapi ternyata Yohanes Pembaptis pernah membaptis di Ainon. Di Ainon dikatakan begini. Dalam Yohanes 3 ayat 23. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim. Sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Ayat 24 Yohanes 3, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Ayat 25, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Ayat 26, lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia, engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes,
Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Ayat 28 sama dengan ayat 27. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Inilah luar biasanya Yohanes. Dia punya kesempatan untuk mengangkat dirinya menjadi yang paling besar di tengah hidup dunia ini. Tapi dia mengatakan, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ibarat foreder atau di depan kendaraan pejabat, dia adalah peribut, memasang sirene. Demikian kira-kira tugas dari Yohanes itu. Mau mengatakan di belakangku ada pejabat yang lebih besar. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes konsisten. Dia tidak merebut kemuliaan Tuhan. Dia tidak merampas kemuliaan Yesus Kristus. Dia tetap mengatakan aku bukan Mesias. Dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan tentang ketuhanan Yesus, maka Yohanes menyuarakan ini kembali, termasuk nats hari ini. Ada banyak orang, ada banyak pribadi yang mempertanyakan ketuhanan orang Kristen. Tetapi sekali lagi, dari proses tadi, Allah pencipta, Yesus sebagai Allah juru selamat, dan kita baru merayakan ada Roh Kudus. Artinya sempurna lengkap kita telah mengenal Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah pencipta, Allah penyerta itu di dalam Allah penyelamat di dalam Yesus. Allah penyerta atau penghibur itu di dalam Roh Kudus. Dapat dibedakan, tetapi tidak boleh dipisahkan. Itulah Allah Tritunggal. Saya selalu membuat gambaran, mungkin tidak sanggup menjelaskan ketuhanan itu, tapi secara sederhana kalau orang matematik menggambar segitiga sama sisi. Sisi A, sisi B, sisi C. Kalau sisi A salah satu sisi diambil, dia bukan lagi segitiga. Sudah jadi siku atau sudut. Sudah lagi siku atau sudut. Dapat dibedakan tapi tidak boleh dipisahkan. Demikian juga ketuhanan yang kita percaya itu. Berbicara dengan orang botani, orang yang mengenal tumbuh-tumbuhan. Apel itu ada bendanya, materinya. Ada aromanya, ada rasanya. Dapat dibedakan tapi tidak boleh dipisahkan. Ini hanya penjelasan singkat, tapi jauh dari ini harus kita mengenal Tuhan dan kepribadi kita. Nama saya, nama baptis Rein Budianto Silitonga. Sekalipun hanya Budianto itu di jasa. Saya dibaptis tanggal 25 Desember di HKBP Onarrunggu, Resort Onarrunggu Sipahutar. Tahun 1971. Begitu. Rein Budianto Silitonga, itu saya. Sekarang saya sudah punya anak putri, namanya Eunike Brigita Alexandra Boru Silitonga. Sekarang saya bapaknya Eunike. Masih Rein kah saya? Masih Budianto kah saya? Masih. Nanti Eunike menikah dan anaknya disebut Joshua. Saya jadi opung Joshua. Masih Rein Budianto kah saya? Masih. Dapat dibedakan tapi tidak boleh dipisahkan. Itu hanya penjelasan secara umum. Kalau secara dogmatik, pasti khusus kita harus bertemu di ruang kelas. Secara sederhana dari diri kita. Dapat dibedakan nama kita, tapi tidak boleh dipisahkan. Saya adalah Rein Budianto Silitonga, papanya Eunike, dan opungnya Joshua. Jelas bukan? Tuhan itu juga dapat dibedakan, tapi tidak boleh dipisahkan. Jangan dipisah-pisahkan. Utuh. Satu.
mengasihi ibu bapak saudara-saudara, mengasihi kita semua. Sekali lagi penjelasan yang saya berikan tadi penjelasan hanya sekilas dan umum. Kalau secara dogmatis kita bisa berbicara dengan di ruang kelas. Yang pasti Tuhan kita itu ada. Dia memiliki pribadi maha kuasa, pengasih dan menyertai kita. Itu yang dibuka oleh Yohanes dalam nats ini. Dikatakan dalam nats berikut, dalam ayat berikut, ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Dalam ayat 32. Artinya apa? Dalam bahasa Batak inangamang, saya sisugu do sidok na tutu, sidok na sitong. Kalau dikatakan ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihat dan yang didengarnya, berarti itu fakta. Ketika orang salah dia tegur. Ketika orang berdosa dia tegur. Ketika orang berjualan di rumah Tuhan, Yesus memberi cambuk. Semua diusir. Jangan memperlakukan rumah Bapakku menjadi rumah jual beli atau bahkan tempat tipu muslihat. Bukan hanya itu. Anak-anak yang dikasihi juga dia menyambut dengan baik. Kebetulan khotbah untuk sekolah minggu dari Markus 10, 13, 16 saya yang membawakan di minggu ini secara YouTube. Ketika orang ramai datang membawa anak-anak, murid-murid menghalang-halangi, lalu Yesus memarahi. Artinya orang yang rindu kepada Yesus dia bela. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Biarkan mereka, karena di antara mereka lah kerajaan surga katanya. Jadi orang yang salah ditegur, orang yang perlu dibela, dibela. Itulah Tuhan Yesus. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang lumpuh dipulihkan, orang yang mati dihidupkan. Nah, itu dia Tuhan kita. Hanya Tuhan Yesus yang pernah menghidupkan orang mati. Saya kira kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Tidak mungkin. Apakah sudah pernah kita melihat orang mati dihidupkan? Kalaupun ada kebudayaan tertentu, di suku tertentu bisa membuat misalnya jasad berjalan kembali, itu sudah lain hal. Misalnya seperti di Toraja ya. Tapi untuk menghidupkan kembali orang mati, hanya Tuhan Yesus. Menghidupkan Lazarus. Hanya Tuhan Yesus. Itulah bukti yang luar biasa. Dan ketika manusia melihat dan menyaksikan kekuasaannya, dikatakan dalam ayat 33, dalam ayat 32, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Wah, berarti di zaman nih Yohanes sangat luar biasa penolakan kepada Tuhan Yesus, sampai memakai kata tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Berarti Tuhan itu dia dianggap bohong. Dia dianggap penipu. Padahal dia menyuarakan fakta-fakta apa yang didengar dan apa yang dilihatnya. Ibu bapak saudara-saudara, memang Tuhan itu penuh kasih datang ke bumi ini. Tapi dia ditolak dan bahkan sampai disalibkan. Dicerca, difitnah, dihina. Maka untuk itu Yohanes dalam nats ini kembali mengingatkan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Wah, ini dia. Berarti Tuhan Yesus yang dikenal oleh Yohanes bukanlah Tuhan jadi-jadian atau asal-asalan. Dia adalah Yesus sekali lagi yang mengasihi ibu bapak saudara-saudara, yang melakukan tugasnya dengan baik, mengambil rupa hamba sekali lagi sampai mati di kayu salib.
karena mengasihi saudara-saudara dan mengasihi saya. Apakah ini masih perlu kita pertanyakan akan ketuhanannya? Apakah kita turut jadi ragu karena orang lain mengatakan bahwa tidak mungkin Tuhan menjadi manusia? Apakah kita jadi turut ragu-ragu, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus, karena orang lain mengatakan itu Tuhanmu tidak betul? Ibu bapak, jangan ragu-ragu sekali lagi. Peganglah imanmu. Tuhan itu ada bersamamu. Maka perlu kita ingat dalam ayat terakhir dikatakan ibu bapak, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di dalam atau di atasnya. Ngeri betul ya? Ngeri ini. Barang siapa tidak taat anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Tapi sebelumnya dikatakan, barang siapa percaya, ia beroleh hidup yang kekal. Kalimat kedua, pesan yang kedua itu sangat mengerikan. Ibu bapak, Tuhan itu sangat mengasihi bumi dan manusia. Dia telah memberi fasilitas hidup dalam dirinya. Setelah manusia ditempa, dibentuk dari debu tanah dan diberikan nafas hidup sehingga dia memiliki roh hidup, dia diberikan tempat di Taman Eden. Dia diberikan ciptaan-ciptaan yang lain. Diberikan tumbuhan, diberikan makanan, diberikan tanah. Dan sampai sekarang juga kita hidup dari ciptaan Tuhan itu. Jangan dong pernah mengulu setiap tahun tanpa bersentuhan dan berhubungan dengan tanah. Tidak ada. Maka hati-hati dengan tanah. Jangan ada orang sewenang-wenang tentang tanah. Idudah, ikut denggad do tanoi urusota. Unang gaur hita alani tanoi esani do hita ditopa. Kita juga diberi makan dari tanah. Tubuh kita ini juga secara jasmani dari tanah dan kembali menjadi tanah. Roh kita kembali ke pencipta kita. Jadi jangan ribut gara-gara tanah. Jangan sampai ada orang nanti mengatakan botullo perbadaun syatano sengketa duharo diciptaun. Tidak ada yang mau disebutkan dicipta dari tanah sengketa kan? Kita tidak pernah dicipta dari tanah sengketa. Kita dicipta dari tanah yang bagus, yang memang benar-benar menjadi manusia yang harus menggambarkan kasih Tuhan. Untuk itu kita diajak untuk percaya. Saya kira tidak ada di antara kita yang mau menerima murka Tuhan. Kenapa disebut murka Tuhan? Gambarannya sangat jelas. Kalau kita sudah dikasihi, manusia dikasihi, tahu-tahu diberikan anaknya tetap tidak percaya. Dan bahkan Roh Kudus telah kita terima, bahkan tidak percaya. Maka itu alasan ketika dikatakan bahwa orang yang menghujat Roh Kudus tidak terampuni. Kenapa? Karena kesempatan pertama, kesempatan kedua, kesempatan ketiga telah diberikan. Kalau orang sudah menghujat Roh Kudus, berarti tidak percaya lagi Allah Bapa dan Kristus. Berarti dia tidak terampuni lagi. Itu maksudnya. Hanya orang yang tidak percaya Allah Bapa dan Yesus Kristus yang memiliki kemauan tidak percaya Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus. Maka orang yang menghujat Roh Kudus jelas tidak akan diampuni. Kita bukan orang yang tidak mau diampuni. Kita adalah pribadi-pribadi yang mau menerima pengampunan itu. Dan saya juga. Karena kita semua adalah orang-orang berdosa yang dibenarkan seperti kata Martin Luther. Orang berdosa yang diberi anugerah. Orang berdosa yang diselamatkan. Maka kita bersyukur dalam hidup kita. Tuhan itu ada untuk ibu bapak saudara-saudara. Dalam nats ini kita diberi pilihan. Sekalipun hanya informasi atau bersifat informatif. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Ibu bapak,
Saya percaya kita tidak mau hanya menerima murka. Kita tidak mau seperti Sodom dan Gomora yang dilululantakkan itu. Kita tidak mau seperti zamannya Nuh yang harus diberantas dengan air bah manang aik na sungari. Kita tidak mau seperti Adam dan Hawa yang harus diusir dari Taman Eden itu. Tapi kita mau menjadi pribadi-pribadi yang dirangkul, digendong, diberkati oleh Tuhan di dalam Yesus dan selalu dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus. Sekalipun kita tidak melihatnya secara kasat mata, tapi Tuhan itu ada hadir bersama kita. Tuhan itu adalah Roh. Kita tidak sanggup melihat, tapi selalu menyertai kita. Jadi sama seperti cerita, mungkin pernah kita dengar dan pernah saya bawa di sini, cerita profesor di tengah ruangan mengatakan, mana ada Tuhan? Coba di antara mahasiswa siapa yang pernah melihat Tuhan tunjuk tangan? Tidak ada yang tunjuk tangan. Siapa yang pernah menjamah dan duduk bersama makan dengan Tuhan? Tidak ada yang tunjuk tangan. Profesor ini ateis, tidak mengenal Tuhan, dia mengatakan dasar Tuhan tidak ada. Lalu ada mahasiswa yang nakal seperti saya mungkin kala studi. Tunjuk tangan. Prof, boleh bertanya? Boleh. Teman-teman, siapa yang pernah melihat otak profesor ini? Coba tunjuk tangan. Tidak ada yang tunjuk tangan. Siapa yang pernah menjamah otak profesor ini? Coba tunjuk tangan. Tidak ada yang tunjuk tangan. Lalu dia meneruskan, dasar profesor tak berotak. Padahal Yesus mengatakan, berbahagialah orang percaya sekalipun tidak melihat. Ini kita tidak lihat, ibu bapak. Udara ini kita lihat gak? Kita tidak lihat. Percayakah bahwa ada oksigen udara di sini? Ada. Itu yang kita hirup tiap hari, tiap detik, tiap menit. Siapa yang bisa melihat? Inilah bukti cara kerja Tuhan. Memberikan sesuatu atau banyak hal yang kita tidak lihat, tapi sangat kita butuhkan. Kita tidak melihat oksigen, kita tidak melihat udara ini, tapi sangat kita butuhkan. Siapa penciptanya? Tuhan Maha Kuasa. Di dalam Yesus dan Roh Kudus. Ini tinggal hirup ibu apa saudara-saudara. Kita tidak boleh pilah ini udara sudah dihirup oleh si A si B, tapi diberikan secara cuma-cuma. Kita tidak boleh memilih-milih hanya udara ini yang saya hirup. Kebetulan duduk bersama Amang Pendeta Siditonga Budianto yang jelek ini. Tadi pagi kemarin saya lihat dia makan jengkol di lapo, kira-kira begitu. Ini bau ini hosanya. Tidak boleh saya hirup. Suka tidak suka kita sepenghirupan. Satu sumber hidup, oksigen yang sama-sama kita hirup. Yang dicipta oleh Tuhan. Suka tidak suka. Sekali lagi di dalam Tuhan, kita juga satu sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat, yang menyelamatkan ibu bapak, saudara-saudara, dan saya. Itu yang kita bawa ke rumah masing-masing. Maka sekali lagi, kalau ada bertanya tentang ketuhanan kita, jangan terkecoh olehnya. Kenallah Tuhan dari imanmu menurut Alkitab, bukan karena komentar orang lain, bukan karena kata-kata yang melemahkan dari siapapun di bumi ini. Sama seperti kita, cintailah keluargamu, bukan karena komentar keluarga yang lain. Cintailah istrimu, cintailah ayahmu, kasihilah ayah ibumu. Bukan karena komentar orang lain yang mungkin menuduh mereka yang tidak. Kasihilah. Dari situ kita awali. Karena itulah relevansi kehidupan harus nyata dalam hidup kita masing-masing. Di rumah masing-masing secara pribadi. Karena kita mengenal Tuhan yang tidak tergoyahkan kemahakuasaannya. Yang tidak bertambah, yang tidak berkurang kuasanya oleh komentar atau kritik seseorang atau siapapun. Banggalah pernah mengenal dan hidup sampai sekarang di dalam pengasihan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maka ini, kalimat ini yang saya bacakan kepada kita,
Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Kita yang percaya kepada Yesus, kita percaya pasti kepada Allah Bapa, dan kita percaya kepada penyertaan Roh Kudus. Inilah semangat bagi kita untuk melangkah dari rumah Tuhan sore hari ini ke rumah kita masing-masing, atau kemanapun ibu bapak saudara-saudara melangkah, yang ada di rumah Tuhan ini dan yang ada di rumah masing-masing. Amin.